Hai, salam Smart Generation. Selamat datang buat adik-adik Prima Gama. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan dan kebersihan, dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar di rumah ya. Prima Gama siap? Prima Gama smart? Prima Gama terdepan dalam prestasi. Baik, kita perkenalan dulu. Nama kakak Ardawati. Kalian bisa panggil kakak dengan panggilan Kak Arda. Nah, kakak adalah instruktur smart mata pelajaran kimia. Oke, kita mulai untuk pelajaran kali ini ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi koloid. Ada yang sudah pernah dengar materi ini? Atau mungkin ada yang sudah tahu apa itu koloid? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi berikut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di situ kalian bisa menyimak. Ini ada gambar sebuah langit dengan banyak awan. Jadi, awan itu juga salah satu termasuk bagian dari koloid. Nah, kenapa kok bisa awan juga termasuk dari bagian materi kita ini, Bu, koloid? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak kenapa awan tadi bisa termasuk dalam sistem koloid. Sistem koloid. Jadi, kalau misalnya kita awal mendengar kalimat ini, kita mungkin masih agak bingung, apa sih itu koloid? Jadi, kali ini kamu bakal bahas apa-apa aja itu jenis koloid, kemudian bagaimana proses pembuatannya, apa aja contohnya, apa aja yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, itu ya. Jadi, kalau misalnya berdasarkan pembagiannya, sistem koloid itu dibedakan berdasarkan tingkat wujud fasa. Jadi, kalau berdasarkan tingkat wujud fasanya, nanti dibagi dua. Ada yang namanya fase terdispersi dan ada yang namanya medium pendispersi. Jadi itu kalau dibedakan berdasarkan tingkat wujud fasanya. Kemudian kalau dibedakan berdasarkan ukuran partikel, fase terdispersinya, sistem koloid itu nanti ada beberapa jenis juga. Ada larutan sejati, kemudian ada suspensi kasar. Nah, sebelum kita membahas ini lebih lanjut, kita ngebahas apa itu fase terdispersi, medium pendispersi, kemudian apa itu tadi larutan sejati dan atau suspensi kasar, yang mungkin kamu sudah pernah belajar sih. Kalau untuk larutan dan suspensi kasar pernah dipelajari ketika di SMP kelas 8 atau kelas 7 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ya pemahaman berikut ini. Nah, jadi, sistem dispersi itu merupakan campuran antara zat terlarut dengan pelarut. Jadi, campuran di mana ada zat terlarut dengan ada pelarut. Maksudnya gimana? Zat terlarut nih, contoh misal garam, pelarutnya air. Nah, jadi ada campuran antara garam dalam air. Itu namanya campuran tadi. Jadi kalau kita mau ngebahas sistem koloid itu ya sistem dispersi. Apa sih Bu dispersi? Proses pelarutan, proses masuknya atau bergabungnya sistem dispersi atau menyebarnya gitu. Sistem dispersi merupakan campuran antara zat terlarut dengan pelarut. Jadi kalau di dalam sistem dispersi, zat terlarut itu biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. Iya kan? Pernah kan kalian bikin larutan garam? Jadi air disediakan 1 gelas, masukin garamnya paling mungkin 1 sendok itu udah paling banyak. Atau bahkan kurang dari itu. Atau kalau mau bikin sirup gitu kan ya,
air 1 gelas, masukin sirupnya mungkin 2 sendok gitu kan ya. Jadi di dalam sistem dispersi ini biasanya zat terlarut itu jumlahnya nanti lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi, zat terlarut itu nanti kalau di koloid ini sering disebut dengan nama fase terdispersi. Nah, tadi kita udah bahas kan, ada fase terdispersi, ada medium terdispersi. Jadi, jangan bingung, maksudnya fase terdispersi itu adalah zat yang terlarut. Contoh apa Bu zat yang terlarut? Ya banyak, yang jumlahnya sedikit. Bisa garam, gula, atau misalnya bubuk kopi, atau susu, begitu. Jadi, semua zat yang nanti akan terlarut itu namanya fase terdispersi. Nah, kemudian kalau zat pelarutnya, nih, zat pelarutnya ini tadi yang dinamain dengan medium pendispersi. Jadi, tadi kalau kita ngebahas garam dilarutin sama air, berarti kalau garamnya itu fase terdispersinya, airnya itu adalah medium pendispersi. Atau kalau kamu bikin sirup tadi kan ya, jadi sirupnya itu fase terdispersi, airnya itu adalah medium pendispersi. Nah, itu ya. Jadi, sistem dispersi ini yaitu tadi pencampuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang dicampur secara merata. Nih. Nah, dalam materi ini kamu akan mengetahui bahwa sistem dispersi itu dikelompokkan jadi 3. Ya, jadi sistem dispersi itu dikelompokkan jadi tiga golongan. Yang pertama, ini dispersi kasar. Nah, dispersi kasar di situ sudah disebut juga katanya sebagai suspensi. Ya, nama lainnya dispersi kasar itu adalah suspensi. Jadi kalau kamu lihat di situ, suspensi merupakan campuran heterogen antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Campuran heterogen, berarti campurannya itu nggak sama. Maksudnya nggak sama, berarti nanti akan terlihat nih beda komponen antara fase terdispersinya dengan medium pendispersi. Jadi dia akan terlihat jelas bedanya mana yang terlarut dengan pelarutnya. Jadi nggak nyatu. Makanya campuran heterogen antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Ya. Fase terdispersi biasanya berupa padatan, sedangkan medium pendispersi berupa zat cair. Ya, jadi biasanya kan kalau untuk medium pendispersi ya rata-rata zat cair. Kalau fase terdispersi ya biasanya padatan. Terus kalau sini nih disebutkan lagi cirinya kalau dispersi kasar. Fase terdispersinya biasanya punya ukuran partikel lebih besar dari 10 pangkat min 5 cm, jadi terlihat sebagai endapan. Makanya nih kenapa dibilang sebagai suspensi, soalnya zat terlarutnya itu bukan partikelnya lebih besar dari 10 pangkat 5 cm. Jadi kalau dilarutin nanti kemungkinan dia tidak akan terlarut sempurna, kayak kamu waktu belajar KSP tuh, karena nggak terlarut sempurna, sudah melewati batas maksimal untuk larut, maka dia akan terbentuk endapan, sehingga campuran itu jadinya akan terlihat perbedaan mana zat terlarutnya, mana pelarutnya. Jadi ada beda gitu antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Nih, jadi kalau untuk dispersi kasar, contohnya banyak. Bisa ini nih. Nah, kayak larutan apa? Larutan pasir di dalam air atau kopi di dalam air, itu kan dispersi tuh. Atau misalnya tepung dilarutkan ke dalam air, sama. Jadi ya, tepung itu sebenarnya kalau ketika dimasukkan di awal dia nanti akan larut, akan homogen, tapi setelah didiamkan beberapa lama, biasanya tepungnya akan mengendap di bawah. Sama nih kayak pokoknya kalau untuk dispersi kasar hampir mirip contoh-contohnya kayak larutan kopi, kayak larutan pasir dalam air, atau tepung di dalam air. Jadi ketika mereka digabungkan, fase terdispersinya dengan medium pendispersinya bisa dilihat perbedaannya karena nggak nyatu, heterogen tadi disebutnya, ya.
Nah, yang kedua adalah dispersi halus. Dispersi halus ini juga disebut sebagai larutan sejati atau dispersi molekular. Dulu kamu di kelas 7 atau 8, ingat rasanya emang sudah pernah belajar larutan, koloid, dan suspensi. Saya ingat Ibu. Jadi Ibu rasa mungkin yang sudah pernah belajar juga mungkin masih familiar dengan istilah larutan sejati. Jadi larutan sejati itu antara zat terlarut sama pelarutnya dia sudah tidak bisa dibedakan lagi ketika bercampur. Makanya ada yang menyebut mereka sebagai larutan homogen. Kenapa homogen? Karena antara zat yang dilarutkan dengan pelarutnya itu sudah nggak bisa dibedakan, atau antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya ketika sudah dicampurkan sudah tidak bisa dibedakan lagi mana fase terdispersinya, mana medium pendispersinya. Contoh, kalau kamu mau bikin air teh gitu kan ya, kamu nyampurin air panas dengan gula sama teh, jadi aduk, jadilah air teh. Kalau seandainya kamu disuruh nunjukin nih, mana gulanya, mana airnya, mana tehnya, bisa nggak satu persatu? Udah nggak mungkin kan? Kenapa nggak mungkin? Karena mereka udah bercampur. Dan ketika sudah jadi campuran, sudah nggak bisa lagi dibedain mana itu airnya, mana itu gulanya, mana itu tadi tehnya. Jadi, kenapa disebut dengan larutan sejati atau larutan homogen? Karena antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya sudah nggak bisa dibedain lagi. Nah, untuk larutan sejati itu kan campuran antara fase terdispersi yang berwujud zat padat atau cair dengan medium pendispersi berupa zat cair. Jadi, untuk larutan sejati ini zat terlarutnya atau fase pendispersinya nggak mesti harus padat. Jadi bisa juga cair. Jadi terjadinya pelarutan itu pasti bisa saja terjadi. Yang pasti tapi nanti medium pendispersinya atau pelarutnya biasanya rata-rata berupa zat cair. Walaupun nanti ada di sistem koloid yang medium pendispersinya nggak selalu zat cair, tapi nanti ada istilahnya yang lain. Nah, dalam larutan sejati itu fase terdispersi larut sempurna ke dalam medium pendispersi sehingga terbentuk campuran homogen seperti yang Ibu bilang tadi. Larut sempurna, larut, jadi nggak ada yang tertinggal. Artinya kalau kamu kemarin belajar KSP, karena dia larut sempurna, berarti zat terlarutnya itu punya nilai kelarutan yang lebih kecil dari KSP-nya. Karena lebih kecil, jadi kemampuannya untuk larut masih mencukupi sekali. Jadi dia bisa larut dengan sempurna tanpa menghasilkan endapan. Ketika sudah larut dengan sempurna, maka tidak bisa lagi dibedain nanti ketika sudah jadi campuran homogen, nggak bisa dibedain mana fase terdispersinya, mana medium pendispersi gitu. Oleh karenanya, ukuran partikel fase terdispersi punya ukuran partikel antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Karena dia ukurannya kecil sekali, itu lebih kecil dari yang dispersi kasar tadi, maka dia bisa larut dalam medium pendispersi. Contohnya apa, Bu? Kita bisa lihat ya. Nih tadi bilangin larutan teh tadi ya, atau ini. Nah, garam di dalam air gitu, gula dalam air. Jadi ini contohnya dari dispersi atau larutan sejati, dispersi halus atau larutan sejati. Nah, terus golongan yang ketiga ada namanya dispersi koloid. Dispersi koloid. Nah, itu tadi yang kita bahas di materi ini. Jadi ada 3 kelompokan. Yang pertama tadi dispersi kasar atau suspensi. Yang kedua dispersi halus atau larutan sejati. Yang ketiga ini tengah-tengahnya. Namanya dispersi koloid. Jadi koloid itu letaknya tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Jadi dia itu campuran antara sistem dispersi kasar dan dispersi halus. Ya, jadi kalau kita ngurutin nih berdasarkan golongannya tadi, jadi yang urutannya paling atas itu kalau yang paling kasar ya tadi si dispersi kasar atau suspensi. Baru yang di tengah-tengahnya koloid, baru paling bawah itu tadi larutan sejati atau dispersi halus. Jadi koloid ini adalah fase di mana dia tengah-tengah campurannya. Tidak larutan sejati juga tidak,
suspensi juga tidak. Gitu. Jadi tengah-tengah antara sistem dispersi kasar dan sistem dispersi halus. Tuh, dalam sistem koloid, antara fase terdispersi dengan medium pendispersi tampak homogen. Ya, jadi cirinya sih sebenarnya koloid itu kalau secara kasat mata yang bisa diamati oleh kalian secara langsung, koloid itu akan terlihat seperti larutan sejati. Jadi dia akan homogen. Terlihatnya nggak ada bedanya mana fase terdispersi, mana medium pendispersi. Tapi ternyata sebenarnya atau sesungguhnya ketika campurannya itu diuji di dalam laboratorium, misalnya menggunakan mikroskop ultra atau mikroskop yang fungsinya sesuai untuk koloid, maka nanti akan ketahuan bahwa kalau dispersi koloid ini campurannya heterogen. Kok bisa, Bu, ya? Jadi kalau secara kasat mata dia terlihat homogen. Cuma setelah nanti dicek atau diuji lebih lanjut menggunakan mikroskop ultra, akan terlihat bahwa ternyata terdispersinya itu enggak terlarut sempurna di dalam medium pendispersi. Jadi dia tidak mencampur sempurna. Jadi sebenarnya ketika dicek lebih dalam dengan mikroskop, ternyata dia heterogen, tidak menyatu gitu loh pas terdispersi ke dalam medium pendispersi. Makanya untuk ukuran partikelnya biasanya nanti kalau itu antara 10 pangkat min 7 sampai 10 min 5 cm gitu ya. Karena tengah-tengah tadi, tengah-tengah antara larutan dengan suspensi. Nah, contohnya apa kalau untuk koloid ini? Jadi kalau koloid itu banyak sih contohnya. Nih, yang pertama susu. Nah, tadi kan Ibu bilang secara kasat mata terlihat dia homogen. Susu itu kalau kamu buat dan kamu campurkan, fase terdispersinya kan bubuk susunya. Medium pendispersinya akan air. Ketika kalian campurkan, maka jadi larutan susu. Jadi kalau secara kasat mata, kalau kita amati biasa, dia homogen, terlarut sempurna. Tapi kalau nanti diamati dengan mikroskop ultra, akan terlihat bahwa ternyata partikel atau fase terdispersinya tadi, susunya tadi, tidak bercampur sempurna ke dalam medium pendispersinya atau ke dalam medium atau ke dalam pelarutnya tadi airnya. Jadi inilah yang disebut dengan koloid. Jadi itu contohnya pertama susu. Nah, tinta dalam air itu juga termasuk salah satu contoh karena kalau tinta kamu teteskan ke dalam air dia akan warnanya akan menyebar gitu loh. Dan kalau disuruh ngebandingin nanti disuruh ngecek mana nih catnya sama airnya udah nggak bisa dibedain karena homogen. Tapi kalau nanti dicek lebih detail di mikroskop ultra akan terlihat bahwa sebenarnya catnya itu tidak melarut di dalam pelarutnya. Jadi mereka heterogen secara mikroskopis. Tapi secara makroskopis mereka homogen. Itulah yang dimaksud dengan dispersi koloid atau sistem koloid. Nah, dari penjelasan kita sebelumnya, kita bisa simpulkan nih dalam bentuk daftar kolom bahwa ketiga kelompok tadi bisa dibedakan nih perbedaannya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, kalau dari campurannya, dispersi kasar itu heterogen, dispersi halus homogen, dispersi koloid tampak homogen ya, karena secara makroskopis terlihat homogen. Terus kalau dari fasenya, dispersi kasar ada dua fase, terlihat bedanya, fase terdispersi sama medium pendispersi. Kalau dispersi halus, karena sudah homogen, sudah nggak bisa dibedain, jadi dia cuma satu fase. Nah, kalau koloid, karena secara mikroskopis, ternyata kalau kita cek pakai mikroskop, itu ternyata masih dua fase, masih nggak nyatu, masih nggak gabung. Yang ketiga,
ini kekeruhan ya. Jadi kalau kalian nanti bisa nyoba tuh di rumah nih ya, kekeruhan larutannya untuk dispersi kasar itu keruh, dan yang pasti karena dia heterogen nanti ada endapan, keruh dan menghasilkan endapan cenderung. Dispersi halus karena dia homogen terlarut sempurna, maka larutannya nanti ada campurannya jernih. Kalau dispersi koloid, nah karena dia ini posisinya di tengah-tengah, maka larutannya biasanya keruh tapi tidak ada endapan. Beda kalau dispersi kasar, dia keruh tapi ada endapan. Terus kalau dari ini dapat atau tidaknya disaring, kita lihat ya. Kalau dispersi kasar itu dapat disaring, jadi nanti bisa dipisahkan mana fase terdispersi, mana medium mendispersi. Kalau dispersi halus tidak bisa disaring karena dia sudah bercampur jadi satu. Kalau dispersi koloid, nah ini bisa disaring tapi dengan satu catatan. Kalau dengan penyaring pada umumnya itu tidak bisa disaring karena itu ukuran molekulnya besar. Tapi kalau untuk koloid kamu bisa menyaringnya dengan ini peralatan khusus, yaitu bisa disaring dengan kertas saring ultra. Karena memang partikelnya pun bisa terbaca atau terlihat dia tidak larut sempurna itu dengan mikroskop ultra. Jadi kalaupun ingin menyaringnya juga menggunakan kertas saring ultra. Terus dari stabil atau tidaknya. Dispersi kasar itu sudah pasti tidak stabil karena dia ada dua fase tadi. Dispersi halus stabil karena sudah mencampur sempurna, homogen. Dispersi koloid stabil karena dia tampak stabil. Kenapa dibilang stabil? Karena dalam secara makroskopis, secara kasat mata, larutannya itu homogen. Berarti artinya dia stabil. Kecuali kalau nanti dia sudah beda, ada dua fase jelas kayak suspensi, itu sudah tidak stabil. Yang terakhir, berdasarkan ukuran partikel ya. Karena dia suspensi atau dispersi kasar udah ketahuan, otomatis ukuran partikelnya lebih besar nih dari 10⁵ cm. Itulah yang membuat dia sulit untuk larut sempurna, jadi akan menghasilkan endapan. Kalau dispersi halus kan otomatis dari situ kita udah tahu nih larutan sejati. Berarti partikelnya kecil, lebih kecil dari 10⁻⁷ cm. Itu yang membuat dia larut sempurna karena kecil partikelnya, diameter partikelnya. Untuk koloid karena dia tengah-tengah, jadi sebenarnya partikelnya ini yaitu tadi trayek gitu loh, antara. Jadi untuk dispersi koloid diameter partikelnya ya antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Jadi dari situ kalian bisa lihat nih ada 6 pembeda antara 6 hal yang bisa kita bedakan dari dispersi kasar, dispersi halus, dan dispersi koloid. Nah, setelah tadi kita belajar kelompok dalam sistem koloid, jadi sistem koloid itu apa tadi ya Bu? Kan tadi kita bahasnya dispersi koloid. Nah, apakah sama? Jadi sistem koloid itu istilah lain dari dispersi koloid. Jadi jangan bingung ya. Kalau misalnya kadang di beberapa sumber buku atau di buku-buku pegangan kalian yang nyebutin beda-beda. Ada yang bilang sistem koloid, ada yang dispersi koloid, atau cuma koloid aja. Nah, itu istilah yang sama. Jadi dispersi koloid yang Ibu jelaskan di sebelumnya, di slide sebelumnya, itu kadang disebut juga dengan sistem koloid. Jadi istilahnya sama aja. Sistem koloid dengan dispersi koloid. Nah, fase terdispersi dan medium pendispersi dalam sistem koloid itu nggak selalu harus zat cair dan zat padat. Tadi sebelumnya kan kita ngebahas tuh, kalau di suspensi nanti fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair. Kalau misalnya di dispersi halus bisa padat, bisa cair zat terlarutnya atau fase terdispersinya, medium pendispersinya cair. Nah, sebenarnya di dalam kelompok atau di dalam sistem koloid itu fase terdispersi dan medium pendispersi itu nggak harus itu. Jadi wujudnya banyak. Jadi fase terdispersi, medium pendispersi wujudnya bisa tiga-tiganya. Bisa padat, bisa cair, sama gas. Nah, dari situ dari wujud fase terdispersi dan medium pendispersi, maka sistem koloid itu dikelompokkan jadi 8 kelompok. Nih, kalian bisa lihat dulu ya.
Nah, nih. Jadi karena tadi Ibu bilang bahwa untuk jenis fase terdispersi dan medium pendispersi wujudnya nggak selalu harus padat dan cair, bahwa ternyata wujudnya ada tiga-tiganya ada padat, ada cair, ada gas. Maka koloid dikelompokkan jadi 8 kelompok. Nih, ada 8 kelompoknya itu ada 8 namanya. Ada aerosol, ada sol, ada solvadet, ada aerosol, juga aerosol lagi ya itu ya. Ada aerosol, kemudian ada emulsi ya. Kemudian ada emulsi padat. Kemudian nanti ada buih ya. Ada buih padat ya, atau disebut juga dengan busa padat. Nah, kalian bisa simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Jadi kalau kita bahas yang pertama ya, dari ini nih, dari aerosol ya. Aerosol itu kok ada 2, Bu? Nah, nanti kamu biar bisa tahu bedanya mana. Kok aerosol ada 2? Nah, jadi aerosol itu nanti ada aerosol padat dan aerosol cair. Kalau aerosol padat itu bedanya di fase terdispersinya. Lihat di sini. Di nomor 1 itu untuk aerosol fase terdispersinya padat. Nah, terus fase pendispersinya gas. Ya, jadi ini disebut dengan aerosol. Jadi zat terlarutnya atau fase terdispersinya zat padat, fase pendispersinya atau medium pendispersi atau pelarutnya itu gas. Jadi zat padat terlarut di dalam gas yang sedikit padatannya, itu disebut dengan aerosol padat ya. Jadi kalau fase terdispersinya padat masuk di dalam gas, maka disebut dengan aerosol padat. Apa Bu aerosol padat? Contohnya tadi kamu bisa lihat nih pernah ada kejadian kan kebakaran hutan gitu kan ya. Biasanya kalau kebakaran hutan nanti ada asap. Nah, asap itu contoh di mana zat padat. Jadi asap itu kan sebenarnya ada partikel-partikelnya kan, partikel-partikel pengotor, debu dan segala macam. Partikel-partikel padatan itu terdispersi ke dalam gas. Nah, itu yang disebut dengan aerosol padat. Jadi contohnya asap. Terus yang kedua debu. Debu itu kan partikel-partikel dari tanah, silika dan segala macam yang terdispersi ke dalam gas juga dalam udara. Jadi contoh dari aerosol padat itu adalah asap dan debu. Jadi ngebedainnya dari fase terdispersinya karena fase pendispersinya sama-sama gas. Pokoknya kalau fase terdispersinya padat masuk ke dalam gas itu namanya aerosol padat. Kalau nanti fase terdispersinya adalah cairan di dalam gas itu nanti beda lagi, itu namanya aerosol cair. Nah, yang kedua, kalau fase terdispersinya padat, terdispersi ke dalam fase pendispersi cair. Jadi zat padat nanti terdispersi atau terlarut ke dalam zat cair. Padat terlarut dalam zat cair. Iya. Jadi itu namanya sol. Jadi zat terlarutnya padatan, terlarut atau terdispersi ke dalam cairan. Apa contohnya? Banyak sih. Kalau untuk sol ini contohnya ada di situ ada sol emas. Sol emas itu nanti kalau misalnya orang pembuatan emas itu kan biasanya dia nanti memasukkan logam emasnya yang dalam bentuk serbuk padat ke dalam cairan raksa. Ya, jadi ada sol emas sama kayak sol belerang juga gitu. Tinta itu juga contohnya ya. Tinta, contoh sol itu ada tinta itu kemudian cat itu sama persis jadi sebenarnya tinta itu ada padatannya, padatan tinta itu terlarut dalam cairan. Cat juga gitu, atau kanji, kalian pernah tahu kanji? Jadi tepung kanji nanti terlarut dalam pelarut air, itu adalah sol namanya ya. Yang ketiga, fase terdispersinya padatan, zat padat terdispersi di dalam padat. Zat padat terdispersi dalam padat, itu namanya sol padat. Apa Bu? Ada. Tuh, contohnya kaca-kaca di rumah kalian itu kan ada yang berwarna. Kan ada tuh kelihatan tuh, ada kan beberapa jenis kaca yang berwarna. Ngertinya
ada yang nggak cuma polosan warna putih bening, tapi dia berwarna, misalnya ada motif-motif warna-warni, atau ada yang mungkin terlihat dari luar agak coklat hitam, pada dalam kelihatannya jernih gitu kan ya. Nah, jadi jenis gelas berwarna itu adalah jenis sol padat. Jadi pembuatan kaca berwarna itu adalah pencampuran, nanti ada zat padat pemberi warnanya dengan padatan kacanya atau silikannya. Jadi untuk sol padat, contohnya ini tadi bisa gelas berwarna, intan hitam juga. Intan itu kan intan itu kan sebenarnya berlian ya. Intan itu berlian. Nah, karena ini namanya intan hitam, berarti nanti dia ada zat padat yang berwarna hitam yang terdispersi di dalam padatan intan tadi. Golongan yang keempat, kita lihat fase terdispersinya cairan. Terdispersi di dalam gas, cair terdispersi di dalam gas. Nah, ini tadi sama kan? Cair terdispersi dalam gas. Ya Kak, ini namanya aerosol cair ya. Aerosol cair ini banyak contohnya. Kalau tadi kita ngebahas asap sama debu itu aerosol padat, aerosol cair ya kabut. Kamu pernah ngeliat kabut kan? Kalau pagi-pagi gitu kan, kita ngerasa tangan kita nanti dingin gitu, kita ngerasa udara tapi ternyata berair gitu kan, itu namanya kabut. Kabut atau embun kalau ada yang bilang gitu kan ya, kabut, embun, atau ada juga nih awan ya. Awan itu juga fase terdispersinya cair di dalam gas. Nah, jadi nanti aerosol cair itu ada dua, bisa kabut atau embun dan juga awan. Golongan yang kelima itu fase terdispersinya cair masuk atau terdispersi ke dalam cairan juga. Nah, karena ini sama-sama cair, biasanya namanya emulsi. Jadi sama-sama cair, cair masuk ke dalam cair, atau cair terdispersi di dalam cair. Apa contohnya? Itu tadi, kayak susu. Nah, susu itu kayak kental manis gitu kan, cairan tuh. Kamu masukinlah ke dalam air itu kan jadi cair terdispersi dalam cair. Kalau secara kasat mata, secara mikroskopis ya terlihat homogen, tapi kalau nanti dicek pakai mikroskop ultra ya terlihat nih partikel kental manisnya tidak tidak terdispersi ke dalam partikel pelarutnya. Jadi mereka ternyata aslinya dua fase gitu, tapi dia stabil. Kemudian contoh lainnya bisa santan. Nah, santan itu kan kita biasanya ngambil sarinya tuh, sari santan itu kan sebelum diambil sarinya kan kelapanya diparut dicampur dengan air juga kan, baru diambil sarinya. Nah, itu juga sebenarnya kan santan itu ada cairannya digabung dengan air jadilah santan tadi, jadi kan cair dalam cair. Minyak ikan sama tuh juga, minyak ikan juga gitu. Golongan yang keenam, cair di dalam padat. Jadi cair terdispersi ke dalam fase pendispersi padat. Ini namanya emulsi padat. Cair terdispersi di dalam padat. Nah, apa contohnya cair dalam padat? Ya, banyak. Contohnya itu kalau di situ disebutkan ada jelly. Ya, jadi bubuk bubuk jelly, bubuk agar-agar itu kan padatan nih. Ya, jadi fase terdispersinya cairan, jadi cairan itu masuk ke dalam fase pendispersi padat. Jadi makanya jadilah emulsi padat. Jelly itu kan kalau kamu lihat dia eh, strukturnya kenyal-kenyal tapi tidak berair tapi padat gitu kan ya. Airnya lebih sedikit dibandingkan padatan jelinya. Mutiara ya juga kan. Sama satu lagi nih, tambahin mentega. Mentega juga gitu. Jadi cair terdispersi dalam padatan. Jadi karena mentega itu nggak kaku 100%, dia agak lemah karena di situ ada fase terdispersi cairnya. Golongan yang ketujuh, gas terdispersi dalam cair. Nah, gas terdispersi dalam cair itu biasanya disebut dengan buih, atau ada di sini juga yang bilang busa. Jadi gas yang terdispersi dalam cair itu disebut buih, tapi ada juga yang nyebut dengan busa. Gas dalam cairan, kayak buih sabun kan, sabunnya itu kan kalau kamu mandi gitu kan, buih sabun itu nanti gas di dalam cairan. Krim kocok juga. Untuk golongan yang terakhir itu berarti gas terdispersi di dalam padatan ya.
gas terdispersi dalam padatan. Ini namanya buih padat atau busa padat. Yang kayak apa, Bu? Kalau kayak buih sabun kan kamu udah bisa ngebayangin tuh ada gas di dalam cairan. Nah, kalau busa padat atau buih padat yaitu kayak pernah lihat spons? Ya, spons itu termasuk contoh dari gas di dalam padatan. Kan makanya kan di dalam strukturnya spons itu kan kayak berongga-rongga gitu. Jadi gas di dalam padatan, karet busa atau batu apung. Kalau pernah lihat batu apung banyak kan di daerah sungai-sungai gitu kan banyak batu apung tuh juga kayak banyak lubang-lubangnya gitu kan, sama kayak strukturnya spons. Jadi ada gas di dalam padatan. Jadi nah itu tadi 8 kelompok sistem koloid. Jadi ada aerosol cair, ada aerosol padat, ada sol padat, ada emosi padat, ada buih atau busa, ada buih padat atau busa padat. Jadi kalian bisa pelajari lebih detail ya dari contoh-contoh dan penggolongannya berikut ini. Nah, setelah kalian tadi mempelajari tentang 8 kelompok koloid, jadi kan kalau tadi kita mereview lagi, kita ingat kembali tuh, katanya kalau ukuran partikelnya lebih besar dari 10 pangkat min 5, maka dia termasuk suspensi. Kalau nanti ukurannya antara 10 min 7 sampai 10 min 5, maka nanti dia koloid. Jadi gini nih, kalau campuran antara fase terdispersi dengan fase terdispersi gas dengan medium pendispersi gas tidak menghasilkan sistem koloid. Nah, tadi kan kamu ada lihat tuh kenapa golongannya cuma 8, ada gas dalam padat, ada gas dalam cair, kok gas dalam gasnya nggak ada, kok gas terdispersi gas juga nggak ada gitu kan ya, kok cuma 8 aja, nggak 9, yang lain kan ada semua, padat dalam padat, padat dalam cair, padat dalam gas, cair dalam padat, cair dalam cair, cair dalam gas. Nah, yang gas kok cuma gas dalam padat, gas dalam cair, sementara gas dengan gas kok nggak ada. Nah, Ika, kenapa kok fase terdispersi gas dengan medium pendispersi gas tidak menghasilkan sistem koloid? Jadi karena kalau kedua itu gas terdispersi dalam gas itu sudah tidak disebut termasuk dalam koloid, tapi dia nanti akan membentuk yang namanya campuran. Entah nanti itu nanti dia akan membentuk campuran homogen pastinya, karena sama-sama gas kan istilahnya. Jadi karena gas masuk ke dalam larutan gas juga, maka dia nanti akan membentuk campuran yang kamu kenal tadi dengan sebutan dengan larutan sejati. Jadi dia kan campurannya homogen, udah nggak bisa dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Nah, itulah kenapa tuh tadi nggak ada golongan gas terdispersi dalam gas. Jadi hal itu dikarenakan partikel gas berukuran molekul dengan diameter kurang dari 10 min 7. Jadi kan rata-rata gas itu kan partikelnya kecil, kurang dari 10 min 7 cm. Dan jarak antara partikel gas kan sangat renggang. Kalau kamu pernah belajar di fisika, partikel gas itu kan dia acak ya, satu sama lain itu saling berjauhan. Beda kalau kayak padat sama cairan. Sehingga partikelnya nanti bercampur homogen dalam segala perbandingan. Nah, dari situ nanti kita secara garis besar nih, berdasarkan tabel pengelompokan sistem koloid tadi, ada 4 kelompok tipe koloid. Jadi tipe koloid itu ada 4. Kalau tadi kan kita ngebahas golongannya 8, sekarang dari pengelompokan sistem koloid itu ada 4 tipe koloid. Jadi kita bahas satu-satu ya. Tipe yang pertama. Jadi tipe yang pertama itu adalah sol. Nah, sol itu adalah sistem koloid dengan fase terdispersi berwujud padat. Sedangkan medium pendispersinya bisa cair atau padat. Nah, jadi sol itu kan nanti kan ada dua nih, ada sol padat, satunya ada sol aja gitu kan ya. Jadi sol itu adalah sistem koloid dengan fase terdispersi berwujud padat, sedangkan medium pendispersinya berwujud cair atau juga padat. Jadi sol itu juga sering disebut dengan larutan koloid. Jadi umumnya itu fase terdispersinya tuh nggak larut dalam cairan medium pendispersinya. Jadi contohnya itu nanti kayak ini
solve besi hidroksida dalam air. Jadi besi hidroksida itu kan campuran ya senyawa nih. Kalau dimasukin dalam air dia ya gitu. Jadinya fase terdispersinya tidak larut dalam cairan medium pendispersi. Itu untuk sol. Nah, untuk sol padat itu nanti salah satu tipe sol yang terbentuk saat zat padatnya terdispersi dalam medium pendispersi padat. Ya, jadi kan tadi kan ada dua tuh, fase terdispersi padat terlarut di dalam cair, itu namanya sol. Kalau fase terdispersi padat terlarut atau terdispersi dalam medium padat, itu namanya sol padat. Untuk sol padat ini biasanya karena dia sama-sama padat tuh, jadi nanti fase terdispersinya itu akan dibuat pada wujud cair. Kok bisa, Bu? Iya. Jadi sebenarnya karena mereka sama-sama padat, fase terdispersi sama medium pendispersinya, biasanya pembuatannya dalam wujud cair pada suhu tinggi, jadi dipanaskan dulu sampai dia jadi cairan. Baru nanti didispersikan fase terdispersinya ke dalam medium pendispersi. Jadi pada suhu tinggi, kemudian setelah tercampur baru didinginkan. Nanti kan dia akan jadi padat lagi tuh. Nah, contohnya ya kayak tadi yang Ibu sebutkan, kayak kaca berwarna gitu kan ya. Kan kalau kaca berwarna itu kan nggak mungkin, gimana caranya membuat mereka. Jadi ya itu tadi fase terdispersinya itu nanti kaca warnanya itu dicampur dengan medium dispersi padatnya itu. Jadi mereka sama-sama dipanaskan sampai dia nanti meleleh, baru dicampurkan fase terdispersinya ke dalam medium pendispersinya. Setelah tercampur, baru didinginkan sampai dia padat kembali. Nah, contohnya ini tadi nih, kayak nih kaca berwarna. Terus, apalagi ya? Contoh yang lainnya itu alloy logam. Nah, alloy logam itu apa sih, Bu? Alloy itu artinya pencampuran. Gabungan ya, sama aja sih kayak tadi juga, kayak kaca. Bedanya kalau ini logam, campuran beberapa logam gabung jadi satu, jadilah alloy logam. Jadi, logam-logam yang padat tadi nanti sama proses pembentukannya dalam suhu yang tinggi dicairkan gitu kan, nanti akan dicampurkan logam-logam ini dengan logam ini, setelah dicampurkan baru didinginkan, adalah nanti dia alloy logam. Jadi proses pembuatannya harus dalam suhu tinggi supaya bisa tercampur. Terus selanjutnya tipe koloid yang kedua ada aerosol. Aerosol itu adalah sistem koloid dengan fase terdispersinya berwujud padat atau cair. Jadi nanti fase terdispersinya ada dua, bisa padat, bisa cair. Sedangkan medium pendispersinya sama, satu-satunya itu berwujud gas. Jadi makanya ada dua jenis kan tadi, aerosol padat sama aerosol cair. Nah, untuk pembedaannya nih, jadi kalau aerosol cair itu kan koloidnya terdiri atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas. Contohnya apa? Kabut gitu kan ya. Nah, kabut atau embun tadi kan, kabut tuh kan terjadi kalau udara mempunyai kelembapan tinggi dan mengalami pendinginan. Embun lah ya biasanya. Embun atau kabut itu namanya aerosol cair. Nah, jadi kan uap air yang terkandung di udara itu mengembun dan bergabung membentuk butiran-butiran halus dalam ukuran partikel koloid. Itu contoh dari di mana zat cair terdispersi ke dalam gas. Namanya aerosol cair. Contohnya tadi bisa kabut, embun, atau awan gitu ya. Terus selanjutnya itu nanti ada aerosol padat. Nah, kalau aerosol padat tadi kan yang ngebedain adalah fase terdispersinya. Kalau tadi fase terdispersinya cair, yang ini fase terdispersinya itu adalah padat. Jadi partikel-partikel padatnya itu partikel padat tapi halus banget. Partikel padat terdispersi ke dalam medium pendispersi gas. Tuh contohnya tadi partikel debu di udara. Kalau kamu berusaha untuk menghilangkan debu itu kan sebenarnya kalau dipegang nggak ada rasanya kan karena dia gas. Tapi sebenarnya di dalam gas, sebenarnya di dalam debu itu ada partikel-partikel kecil yang halus. Makanya kalau misalnya kamu lagi perjalanan jauh gitu kan, kamu melakukan perjalanan antara mana yang jaraknya 30, yang jarak tempuhnya sekitar 30 menit gitu kan, mungkin sekitar 16 kilometeran.
kan yang kita lewatin pasti kan udara. Sebenarnya kita ngerasanya nggak kena apa-apa, nggak kena kotoran, tapi kalau kamu ngebersihin muka kamu dengan pembersih muka akan terlihat banget banyak debu yang nempel di muka kamu. Partikel-partikelnya itu padatan, tapi halus, kecil ya. Makanya inilah yang disebut dengan aerosol padat. Jadi partikel padat terdispersi dalam gas, gitu ya. Terus tipe koloid yang ketiga, emosi. Emosi juga di sini nanti ada dua jenis kan. Emosi itu sistem koloid dengan fase terdispersinya berwujud cair dalam medium pendispersi yang berwujud cair, gitu ya. Tapi nanti juga ada beda-beda ya, fase terdispersinya ada macam-macam. Namun, untuk sistem dispersi ini tidak dapat bercampur secara homogen, iya, karena memang ukuran partikelnya sebenarnya beda. Tapi kalau secara kasat mata atau secara makroskopis terlihat dia homogen, terlihat nyampur, stabil. Tapi kalau kita cek pakai mikroskop ultra, dia sebenarnya tidak bercampur. Dia masing-masing, cuma dia stabil. Jadinya kalau emosi ini kan zat cair terdispersi di dalam cairan. Contohnya apa tadi? Susu, es krim. Nah, ya ini juga es krim. Es krim itu kan cairan terdispersi dalam cair. Jadi dia aslinya kan kalau kita lihat kayaknya sih nyampur, homogen, nggak bisa dibedain mana bahan utamanya dengan cairannya. Tapi kalau dicek secara mikroskop, pakai mikroskop ultra akan kelihatan sebenarnya partikel penyusun es krim itu, susunya dengan cairannya nggak nyatu. Contoh yang keduanya yaitu tadi susu ya. Nah, jadi itu adalah contoh dari emosi. Jadi susu itu emosi lemak dalam air. Lemaknya kan cairan, lemak cair terdispersi di dalam air juga. Jadi itu namanya emosi. Untuk emosi padat, jadi tipe koloid yang terbentuk dari fase terdispersi cair ke dalam medium pendispersinya padat. Kalau tadi kan cair ke dalam cair. Nah, untuk koloid emosi padat itu nanti fase terdispersinya atau zat terlarutnya itu cair, tapi terdispersi ke dalam zat padat. Jadi tidak dapat bercampur homogen. Berarti kan ada kelihatan gitu ya. Contohnya apa? Mentega tadi. Tahu kan mentega ya? Mentega itu kan kelihatannya padat, tapi sebenarnya di dalam teksturnya itu agak-agak basah karena ada fase terdispersi air, ada airnya di dalam kandungan mentega tadi, gitu ya. Itu untuk tipe koloid yang ketiga, yaitu emosi. Jadi ada emosi dengan emosi padat. Nah, tipe koloid yang keempat ada busa atau buih tadi kata ibu. Busa atau buih itu adalah tipe koloid dengan fase terdispersi berwujud gas. Jadi, fase terdispersinya itu gas dan terdispersi dalam medium pendispersi cair. Ya, jadi gas yang terdispersi ke dalam zat cair. Gas terdispersi dalam zat cair. Gimana maksudnya? Jadi, contohnya kan sementara ini jenis busa atau buih itu ada dua. Ada buih padat ya, atau busa padat. Jadi kalau busa padat itu terjadi kalau gas terdispersi dalam medium padat. Jadi ada gas terdispersi di dalam medium padat. Tadi kan tadi aku bilang contohnya kayak batu apung atau spons gitu kan. Jadi kan di spons itu kan padatan sebenarnya, cuma ada rongga-rongga gas di dalam sana, sama kayak batu apung juga. Itu contohnya tadi ya untuk yang busa padat. Nah, kalau untuk busa padat ini biasanya tipe koloidnya terbentuk pada suhu tinggi. Ini hampir mirip kayak tadi yang pertama, soal padat tadi. Karena dia itu tadi gas di dalam padat, sementara padat itu kan partikelnya rapat nih. Jadi kalau untuk membentuk kayak gitu, koloidnya itu terbentuk pada suhu tinggi dalam medium pendispersi yang mempunyai titik lebur di atas suhu kamar. Jadi karena medium pendispersinya padat, biasanya dia dipanaskan yang pada suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar. Jadi, itulah yang menyebabkan tipe koloid ini berwujud padat pada suhu kamar. Jadi, proses pembuatannya tuh gini, medium pendispersi padat tadi dipanaskan nih sampai suhunya tertentu, baru nanti didispersikan si gas tadi. Nah, setelah didispersikan gas di dalam padatan pada suhu tertentu,
kemudian didinginkan. Nah, ketika didinginkan, kan si padatannya punya suhu normal. Jadi ketika di suhu normal, dia balik ke wujud awal, padat. Makanya di dalam padatan itu ada rongga-rongga gasnya. Ya, tuh. Itu contohnya dari busa padat ya. Kalau busa biasa kan kamu udah tahu gas yang terdispersi di dalam cairan, kayak sabun itu kan. Jadi gasnya masuk ke dalam cairan. Nah, ini kan sabun nih ya, buih. Buih sabun itu kan contoh dari busa biasa tadi. Jadi air gas terdispersi ke dalam cairan gitu kan ya. Nih. Itu untuk busa tadi kan gas terdispersi dalam cairan, mohon maaf. Nah, tapi kalau untuk yang busa padat itu tadi. Nah, sedangkan kalau busa padat tadi itu kan fase terdispersi gas terdispersi dalam padatan. Makanya kayak batu apung tadi ada rongga-rongga gas dalam padatan batu apung atau kayak spons tadi kan ya. Nah, itu tadi tentang tentang busa padat. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kita bahas penggunaan koloid dalam kehidupan. Pertama sih koloid di bidang industri. Nah, yang pertama sih itu getah karet. Jadi getah karet itu salah satu contoh koloid dalam bidang industri. Dan Ibu yakin kalian sudah tahu sekali getah karet itu apa. Jadi karet itu dikenal juga dengan karet alam. Biasanya bahan dasar pembuatan ban. Cuma nanti kalau kamu belajar di kelas 12, kamu akan lebih tahu lagi bahwa untuk masa sekarang ban itu lebih sering menggunakan karet sintetis. Tapi dulunya kita menggunakan karet alam ini untuk pembuatan ban juga. Cuma karena ada beberapa sedikit kelemahan, biasanya sudah tetap ada pakai karet alam, tapi nggak semuanya pakai karet alam karena dia punya kelemahan tertentu. Kita lihat nih, getah karet itu merupakan koloid tipe sol, yaitu dispersi koloid fase padat dalam cairan. Jadi padat terdispersi dalam cair. Karet alam itu merupakan zat padat dengan molekul raksasa. Tuh, rumus strukturnya C5H8X. Jadi karena dia rumus kimianya raksasa besar. Makanya nanti di kelas 12 itu dibahas dengan nama makromolekul karena molekul raksasa, molekul besar. Nah, jadi karet alam itu biasanya disebut juga sebagai polimer alam dari isoprena. Nah, jadi biasanya mereka membentuk rantai atom C yang sangat panjang melalui reaksi adisi. Makanya ini nanti getah karet itu juga termasuk dalam pembahasan makromolekul. Cuma getah karet ini juga sebenarnya koloid tipe sol. Contohnya nih ya. Nih, ini tadi karet mentahnya yang habis diambil dari batang pohonnya, nanti terus diubah jadi ban gitu ya. Nah, sebenarnya getah karet itu nanti ada dua sih, ada yang dalam berupa lateks. Lateks itu karet juga, tapi dalam wujudnya cair, nggak padat. Kan nanti kalau karet yang diambil dari pohon itu nanti dipadatkan jadi karet padat gitu ya. Nah, nanti ada yang karet dalam bentuk cairan, namanya lateks. Jadi kadang kalau lateks itu produknya, kalau kamu pernah ngeliat itu ini loh, sarung tangan cuci piring itu kan, itu karet tapi dia bentuknya kayak lembaran gitu ya, tipis. Nah, itu namanya lateks, jadi karet dalam bentuk cairan. Jadi kayak lateks itu banyak sih masih digunakan karena dia dalam bentuk yang lebih tipis gitu ya. Jadi kalau untuk kayak lateks itu nanti karetnya masih dalam berupa cairan, baru nanti diolah dalam bentuk produk yang lain. Jadi kalau gumpalan karetnya kan nanti dibuat per lembar gitu. Jadi namanya lateks. Jadi ada karet, ada lateks gitu ya. Banyak juga nih kayak kosmetik itu yang terbuat dari bahan lateks karena itu untuk kebutuhan entertainment. Contohnya kan kalau ada beberapa nih, kalau nggak salah tahu Ibu ada karet-karet lateks sintetis yang buat kebutuhan kayak drama panggung gitu kan. Nah, tuh biasanya pakainya lateks bukan karet. Terus koloid satu lagi itu cat. Nah, cat merupakan koloid tipe sol juga, sama. Jadi padat di dalam cair ya. Partikel padat yang berupa zat warna, oksida logam, bahan penstabil, bahan pengawet, zat pencemerlang, dan zat pereduksi dihasilkan hingga berukuran partikel koloid yang selanjutnya didispersikan ke dalam cairan. Agar selalu tetap terjaga kestabilannya,
dan tidak menggumpal ditambahkan emulgator dan zat pelindung. Jadi cat itu sebenarnya kan bahan penyusunnya banyak seperti yang disebutkan sebelumnya nih, cat warna, oksida logam, bahan stabil, bahan pengawet, cat pencemerlang, dan cat pereduksi. Dia nanti cat itu akan terdispersi ke dalam cairan. Biasanya nggak cuma itu aja ya, tapi ditambahkan emulgator. Emulgator itu, tadi kita ada bahas emulgator juga nanti ya. Emulgator itu gini, penstabil. Maksudnya penstabil, jadi kan kalau zat itu dicampurkan, kadang kan nanti dia bisa kelama-kelamaan akan misah tuh. Nah, jadi emulgator itu fungsinya itu mempertahankan dua zat yang bercampur supaya tetap stabil. Jadi ditambahkan emulgator sama zat pelindung supaya dia lebih tahan lama. Nah, contohnya cat ya. Nah, tuh. Terus untuk koloid di bidang makanan. Kalau di bidang makanan itu biasanya yang untuk dikonsumsi banyak sih contohnya. Kalau di bidang makanan salah satu contohnya yaitu susu. Ya, jadi susu itu kan emulsi yang berwarna putih kekuningan. Sifatnya asam lemah. Susu itu kan bahan penyusunnya ada air, ada protein, ada lemak atau lipid, ada karbohidrat, ada vitamin, ada enzim, ada asam organik sama garam-garam organik dengan susunan yang tadi sebutkan tuh nggak tetap. Jadi susu tuh juga ada kandungan kaseinnya. Kasein itu campuran berbagai macam protein yang mengandung fosfor yang fungsi sebagai emulgator. Tadi Ibu dijelaskan emulgator ya. Pengikat zat-zat yang tadi disebutkan supaya dia tidak misah gitu ya, jadi sebagai emulgator. Pada susu murni mentah nanti dia biasanya mengandung beberapa enzim kayak enzim peroksidase, enzim dehidrogenase, enzim fosfatase. Nah, enzim-enzim itu dapat mengalami kerusakan karena pasteurisasi. Apa pasteurisasi? Pemanasan. Jadi susu itu kalau yang susu murni kan dia nggak mengalami pasteurisasi pemanasan, jadi ya masih bagus, masih alami. Tapi kalau untuk susu-susu yang dikalengkan atau susu misalnya kotakan gitu kan, supaya dia awet, karena susu itu kan mengandung lemak, jadi kan kalau yang ada lemak atau minyak dia akan lebih mudah cepat rusak atau basi lah istilahnya. Rusak sih, tengik, kalau kandungan lemak tuh bikin tengik. Nah, supaya bisa bertahan lama biasanya ya dipasteurisasi, dipanaskan pada suhu tinggi supaya dia bisa bertahan lama gitu. Jadi kalau susu yang nggak dipasteurisasi itu nanti susunya kan cepat basi tadi kata Ibu. Nah, karena itu disebabkan akan adanya bakteri yang merusak protein dalam susu merusak protein dalam susu yang fungsinya sebagai emulgator. Jadi kan tadi kan ada enzim kan, apa tadi kata Ibu kan nanti ada protein yang fungsinya untuk sebagai emulgator. Nah, biasanya kalau dia nggak dipanaskan, biasanya nanti bakteri kan udah masuk tuh. Kalau dia masuk, maka nanti dia ngerusak protein tadi yang fungsinya sebagai emulgator, makanya susunya cepat basi. Kalau dia sudah rusak kan biasanya susunya nanti menggumpal. Nah, jadi setelah menggumpal karena lemak dan susunya susu tidak sebagai emulsi lagi. Jadi kayak si emulgator tadi kan rusak. Harusnya kan emulgator kan yang menjaga supaya susu sama air tidak misah. Jadi kayak homogen gitu kan ya. Nah, kalau pas sudah ada bakteri itu, si emulgatornya rusak, jadi nggak ada penstabilnya lagi, nggak ada pengikatnya. Akhirnya jadinya nanti lemaknya sendiri, terus airnya sendiri. Sehingga kan akan kelihatan tuh kepisah antara fase terdispersi sama medium pendispersinya air. Makanya kalau kamu pernah ngeliat susu basi, itu nanti kayak suspensi. Jadi airnya dengan susu nggak nyatu, kayak air dengan minyak. Karena apa? Karena emulgatornya udah nggak ada, udah rusak. Sudah dirusak sama bakteri. Tapi kalau dia dipasteurisasi, bakteri itu akan tetap ada, tetap akan ngikat ini tadi. Jadi makanya susu itu bisa bertahan lama kalau yang dipasteurisasi gitu ya. Contoh lain banyak sih kayak jelly. Jelly kan juga sering dimakan tuh ya, dikonsumsi dalam bidang makanan. Jelly kan ini kan tadi kan cairan terdispersi di dalam padatan kan, itu kan jelly.
keju juga sama kan, keju. Terus ini mentega juga cairan terdispersi di dalam padatan. Ya, ini kan contoh-contoh koloid di bidang makanan. Terus kalau koloid di bidang kosmetik dan farmasi. Kita bahas dulu yang farmasi. Jadi, kalau di bidang farmasi itu banyak banget sebenarnya obat-obat itu adalah koloid. Salah satunya kan kayak kapsul itu kan, terus kayak apa tuh yang kapsulnya yang dari bahan-bahan alami gitu kan. Kata-kata obat-obat itu kan berasal dari koloid, karena koloid memang ya, sebagai bahan dasarnya di dunia farmasi atau obat-obatan. Terus di dunia kosmetik iya juga, hampir 90% bahan-bahan kosmetik itu ya dari koloid. Kenapa? Kenapa kok koloid rata-rata dipakai di farmasi dan kosmetik? Ada beberapa kelebihan sih koloid kenapa bisa dipakai sebagai bahan dasar kosmetik. Yang pertama sih mudah dibersihkan. Itu sih yang paling keuntungan kelebihan pertamanya jadi dipilih kenapa pakai koloid sebagai bahan dasarnya kalau di kosmetik. Yang kedua, nggak merusak kulit dan rambut, jadi aman. Makanya kan untuk bidang kosmetik sama obat itu kan berkaitan dengan tubuh manusia. Jadi kalau dia nggak aman buat tubuh bahaya kan. Makanya kata-kata dipakai koloid karena koloid itu tidak merusak kulit sama rambut, jadi dia aman. Yang kedua, kelebihannya dia mudah menyerap berbagai bahan yang berfungsi sebagai pewangi, pelembut, dan pewarna. Nah, tuh. Yang keempat, kelebihannya mengandung dua jenis bahan yang tidak saling melarutkan gitu. Kalau mereka saling melarutkan nanti udah nggak jadi koloid, nanti jadinya larutan sejati atau suspensi ya. Kita lihat ya, ada nih beberapa tipe koloid yang digunain dalam kosmetik. Contoh, sol padat, contoh kosmetiknya lipstick, maskara, pensil alis kan, kalian tahu kan? Itu contoh sol padat. Jadi kayak lipstick, maskara, pensil alis itu sol padat. Kalau sol biasa kayak cat kuku, susu pembersih muka, cairan untuk maskara itu sol. Kalau emulsi biasanya kalau di kosmetik kayak pembersih muka itu emulsi, cair dalam cair. Aerosol, kosmetik, parfum semprot, hairspray, nah itu aerosol. Penyegar mulut dalam bentuk semprot itu juga aerosol. Buih, contohnya kosmetiknya sabun cukur, itu bisa. Gel, kosmetiknya misalnya minyak rambut, jelly, atau misalnya apa namanya hand body yang dalam bentuk jelly gitu kan. Nah tuh, terus jadi itu adalah contoh koloid dalam bidang farmasi dan kosmetik. Juga tadi contoh koloid di bidang makanan ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi koloid.